Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di pertemuan kita materi koordinat Kartesius, pertemuan yang kedua. Namun sebelum kita membahas materi di pertemuan ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari di materi ini masih sama, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan pengamatan terhadap video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Sebelum kita membahas materi hari ini, ada baiknya kita mengingat kembali materi yang pernah kita bahas di pertemuan pertama, yaitu tentang koordinat titik P, A, B. Artinya, titik P memiliki jarak titik-titik satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak titik-titik satuan terhadap sumbu Y. Apakah kalian masih ingat? Ya, koordinat titik P, A, B artinya titik P memiliki jarak B satuan terhadap sumbu X dan berjarak A satuan terhadap sumbu Y. Nah, pada bidang Kartesius, di mana sumbu mendatar X dan sumbu tegak Y berpotongan di titik O 0,0, membuat koordinat Kartesius itu terbagi menjadi 4 daerah yang kita sebut sebagai kuadran, di mana di kuadran 1 nilai X dan Y sama-sama positif, kuadran 2 nilai X-nya negatif dan Y positif, di kuadran 3 X dan Y sama-sama negatif, dan kuadran 4 nilai X positif dan Y negatif. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Alpha, Bobby, Charlie, dan Daisy sedang berada di sebuah lapangan untuk menyelidiki serangga dalam tugas biologi mereka. Kemudian mereka berkomunikasi melalui handphone. Dengan acuan Alpha, Bobby berada di sebelah timur. Dengan acuan Charlie, Bobby berada di sebelah barat. Dan dengan acuan Daisy, Bobby berada di sebelah utara. Begitulah letak Bobby berubah-ubah tergantung siapa acuannya. Nah, pertanyaannya, dapatkah kalian menentukan posisi Daisy dengan acuan Alpha, Bobby, dan Charlie? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa titik 0,0 adalah titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, atau yang kita sebut dengan titik pusat koordinat. Nah, sekarang titik-titik yang ada di koordinat Kartesius ini, jika dipandang dari titik O 0,0 ini, kita lihat yang pertama titik A. Titik A ini ada di kuadran 2. Nah, jika dipandang dari titik O 0,0, maka dia berjarak 1, 2, 3 satuan ke kiri, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke atas. 3 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Sehingga koordinat titik A adalah negatif 3,6. Titik B. Titik B ada di kuadran 1. Dan kalau kita lihat titik B terhadap titik O 0,0, maka dia berjarak 1, 2 satuan ke kanan, dan 1, 2, 3 satuan ke atas. Nah, ini berarti koordinat titik B adalah 2,3. Titik C. Titik C juga sama seperti titik B, adanya di kuadran 1, dan dia berada di sebelah kanan dari titik 0. Nah, berjarak 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kanan, dan 1, 2 satuan ke atas. Sehingga koordinat titik C
adalah 5,2. Titik D. Titik D ada di kuadran 4. Sama juga dia berada di bagian kanan dari titik 0,0. Dan kita lihat jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kanan. Nah, tetapi dia berada di bawah sumbu X. 1, 2, 3 satuan ke bawah. 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Sehingga koordinat titik D adalah 5,-3. Titik E ada juga di kuadran 4. Dengan jarak jika dipandang dari titik 0,0, maka titik E ada di posisi 1, 2 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya adalah 2,-6. Titik F ada di kuadran 3. Di sebelah kiri dari sumbu X dan di bawah dari di sebelah kiri dari sumbu Y dan di bawah dari sumbu X. Dan dipandang dari titik 0,0 ini, titik F ada pada posisi 1, 2, 3, 4 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya adalah -4, -5. Titik G dari titik 0,0 kita lihat berada pada posisi 1, 2, 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Sehingga ada yang tahu koordinatnya? Ya, -3,1. Yang terakhir titik H ada juga di kuadran 2. Posisi titik H dari titik 0,0 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke kiri dan 1, 2, 3 satuan ke atas. Sehingga koordinatnya adalah -6,3. Nah, itu tadi posisi sebuah titik terhadap acuan titik asal 0,0. Bagaimana jika titik-titik tersebut dengan titik acuannya A, B? Nah, di sini saya misalkan titik acuannya adalah titik B 2,3. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, jika titik B menjadi acuan dari titik-titik yang lain, maka kita bisa membuat sumbu bantuan, sumbu X yang mendatar dan sumbu Y tegak, dengan pusat koordinat adalah 2,3 atau titik B tadi. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat acuannya terhadap titik A, C, D, dan seterusnya. Nah, kita lihat satu-satu. Titik A terhadap acuan titik B, dia ada pada posisi 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kiri dan 1, 2, 3 satuan ke atas. Nah, sehingga posisi titik A terhadap acuan titik B 2,3 adalah -5,3. Titik C. Titik C ada di bagian kanan dari titik B, sehingga berdasarkan acuan titik B 2,3, maka posisi titik C adalah 1, 2, 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Sehingga koordinat titik C adalah 3,-1. Titik D. Titik D juga sama seperti titik C, adanya di sebelah kanan dari titik B, sehingga kita lihat posisinya titik D terhadap titik B 2,3 adalah 1, 2, 3 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke bawah. Nah, sehingga
koordinat dari titik D adalah 3, negatif 6. Nah, titik E. Kita lihat titik E ini ada pada sumbu tegak yang baru dengan pusatnya 2,3 atau titik B tadi, sehingga titik E ini tidak bergerak ke kiri atau ke kanan, sehingga kita bisa katakan dia sebagai 0 satuan ke kanan atau 0 satuan ke kiri, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satuan ke bawah. Sehingga koordinat titik E adalah 0, negatif 9. Titik F. Titik F ini adanya di sebelah kiri dari titik B. Oleh karena itu, kita lihat posisinya titik F ini terhadap titik acuan titik B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke kiri, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya adalah negatif 6, negatif 8. Titik G. Titik G juga ada di sebelah kiri dari titik B sebagai acuan, sehingga posisi titik G terhadap titik B adalah 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kiri, dan 1, 2 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya adalah negatif 5, negatif 2. Yang terakhir titik H. Nah, hampir sama dengan titik E tadi, hanya saja titik H ini dia terletak pada sumbu mendatar dengan acuan titik B. Sehingga posisi titik H terhadap titik B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke kiri. Tetapi kita lihat dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah, sehingga kita katakan sebagai 0 satuan ke atas atau 0 satuan ke bawah. Sehingga koordinat dari titik H adalah negatif 8,0. Nah, bagaimana anak-anak? Mengerti semuanya? Oke. Nah, dari kedua penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa letak suatu titik dari atau terhadap titik acuan adalah jika ia bergerak ke kanan, maka titiknya positif. Jika bergerak ke kiri, maka negatif. Dan jika bergerak ke atas, maka titiknya positif. Dan bergerak ke bawah, maka titiknya negatif. Yang kedua, posisi relatif titik X, Y terhadap titik acuan A, B adalah, kita dapat gunakan rumus selain dengan cara yang tadi kita membuat sumbu bantuan pada titik acuannya. Nah, kita bisa gunakan rumus yaitu X kurang A, Y kurang B. Nah, oke. Nah, kalau begitu, berdasarkan penjelasan kita tadi, apakah kalian bisa menjawab ilustrasi tadi? Kalau ada yang tahu jawabannya, silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, perhatikan gambar di samping. Koordinat titik tempat-tempat berikut dengan acuan yang diberikan. Tentukan koordinat tempat-tempat berikut dengan acuan yang diberikan. Yang pertama, posisi rumah sakit dan kantor dengan titik acuan sekolah. Sekolah, kita perhatikan di gambar, terletak pada titik asal atau titik pusat koordinat atau titik 0,0. Sehingga rumah sakit, kalau dilihat dari posisi sekolah atau dengan acuannya sekolah, maka rumah sakit berada pada 1, 2, 3,
4, 5 satuan ke kanan, dan 1, 2, 3, 4 satuan ke atas. 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Yang kedua, posisi kantor terhadap acuan sekolah. Kantor ada di kuadran 2. Dari sekolah, kalau mau ke kantor berarti kita gunakan 1, 2 satuan ke kiri dan 1, 2, 3 satuan ke atas. Ya, itu posisi rumah sakit dan kantor dengan titik acuannya sekolah. Nah, yang kedua, posisi mall dan asrama dengan titik acuan museum. Nah, seperti tadi kita bisa menggunakan sumbu koordinat, yaitu kalau acuannya museum, kita perhatikan mallnya ada di sini, museum di sini, maka untuk sampai ke mall maka 1, 2 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4 satuan ke bawah. Jadi dari museum ke mall adalah 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Sedangkan posisi asrama terhadap museum, maka 1, 2, 3, 4 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke bawah. Nah, yang terakhir, posisi rumah Ani dan sekolah dengan titik acuan kantor. Nah, sekarang kantor sebagai titik acuan atau titik pusat koordinatnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat rumah Ani dari posisi kantor, maka rumah Ani berada pada posisi 1, 2 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4 satuan ke bawah. Ya, 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Sedangkan posisi sekolah dari kantor, kita lihat dia ada 1, 2 satuan ke kanan dan 1, 2, 3 satuan ke bawah. Nah, untuk soal nomor 1 ini, Ibu harap kalian paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada titik A, B, dan C. Nah, jika titik B sebagai acuan, tentukan koordinat titik A dan C. Nah, sebelum itu kita perhatikan bahwa koordinat A, B, dan C, koordinat A, B, dan C terhadap titik asal 0,0 adalah titik A adalah 2,4. Titik B ada di kuadran 2 dengan koordinatnya adalah negatif 3,2. Dan titik C ada di kuadran 4 dengan koordinatnya adalah 4,-1. Nah, sekarang bagaimana titik A, posisi titik A terhadap titik acuan B dengan acuan titik B. Nah, jika titik B sebagai titik acuan baru, maka diperoleh seperti tadi, kita bisa menggunakan rumus, bisa juga kita gunakan sumbu bantuan. Ya, di sini saya membuat sumbu bantuan baru, yaitu sumbu mendatar ini dan sumbu tegaknya dengan titik pusatnya adalah titik B, negatif 3,2. Sehingga dengan titik acuan yang baru ini kita lihat posisi titik A adalah 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kanan dan 1, 2 satuan ke atas. 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Nah, kalau dengan rumus, maka kita gunakan adalah ini tadi, X kurang A, Y kurang B. Ya, berarti titik A adalah 2,4, titik B negatif 3,2. Berarti 2 kurang negatif 3, kita dapatkan koordinat X yaitu 5, dan 4 kurang 2, kita dapatkan koordinat Y yaitu 2. Sehingga tadi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke kanan, positif 5,
dan 1, 2 satuan ke atas, positif 2. Sehingga koordinat dari titik A dengan acuan titik B adalah 5,2. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan koordinat titik C dengan acuan titik B. Nah, kalau kita gunakan cara manual, kita bisa melihat bahwa titik C posisinya terhadap titik B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke kanan, dan 1, 2, 3 satuan ke bawah. Nah, kalau kita gunakan rumus, maka seperti tadi, X kurang A, Y kurang B, di mana X-nya adalah 4 kurang negatif 3, yaitu 7. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk koordinat Y, negatif 1 kurang 2, yaitu negatif 3. 1, 2, 3 satuan ke bawah. Nah, sehingga koordinat titik C terhadap acuan titik B adalah 7, negatif 3. Nah, bagaimana anak-anak? Ibu harap kalian paham tentang ini, ya. Nah, dengan demikian berakhir pula materi kita hari ini. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan berdiskusi dengan guru mata pelajaran kalian masing-masing. Jangan lupa kalian diharapkan mengerjakan latihan soal di buku latihan kalian masing-masing dengan pengumpulannya seperti yang sudah diberitahukan di awal pembelajaran kita di semester ini. Kita lihat sama-sama, ada soal pertama, gambar di samping menunjukkan posisi letak rumah teman-teman Willy berdasarkan titik acuan SPBU. Pertanyaannya, berapakah koordinat rumah Budi dengan acuan rumah Dodi? Berapakah koordinat rumah Caca jika dipandang dari rumah Budi? Dan terakhir, berapakah koordinat rumah Edo dipandang dari rumah Andi? Itu untuk soal pertama. Soal kedua, perhatikan titik A, D, C di samping. Ali meletakkan titik B, lalu menghubungkan keempat titik sehingga terbentuk jajar genjang A, B, C, D. Nah, pertanyaannya, berapakah koordinat titik B? Dan jika titik B sebagai titik acuan, berapakah koordinat titik A, titik C, dan titik D? Dan soal yang terakhir, segi 4 ABCD mempunyai koordinat titik A negatif 5, negatif 2, titik B 3, negatif 1, titik C 4,4, dan titik D negatif 1,5. Pertanyaannya, gambarkan segi 4 ABCD pada bidang koordinat. Bangun datar apakah yang terbentuk? Pertanyaan kedua, tentukan koordinat titik T apabila T merupakan titik potong kedua diagonalnya. Dan yang terakhir, tentukan koordinat titik A jika titik B, titik C, dan titik D terhadap titik acuan titik C. Tentukan koordinat titik A, titik B, titik C, dan titik D terhadap titik acuan T. Oke, dengan demikian berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa berdoa. Sekian dan terima kasih.